Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Entah untuk kesekian kalinya Pak Guru di negeri ini, orang yang dianggap berbeda dengan pemerintah mendapatkan ancamannya. Kemarin, Wakil Koordinator Kontras disiram air keras. 24% badannya kena luka bakar. Dan ini kita ketahui ini bukan kali pertama ya. Tanggapan terhadap kejadian itu dulu Pak Guru. Udah lihat videonya kan? Video penyiraman. Lihat. Ya yang naik motor itu ya? Ya. Yang malam-malam? Ya. Pertama, kita tidak tahu siapa pelakunya. Tapi yang jelas kita tahu bahwa orang-orang yang berjuang untuk kebaikan dan kemerdekaan bangsa dan negara ini memang mendapatkan serangan yang tak ada habis-habisnya. Dari mulai fitnah, dari mulai framing, kemudian ada serangan-serangan telepon di malam hari, kemudian ada paket-paket misterius. Paket kepala babi itu biasa beraya, paket kucing termutilasi, nah itu biasa gitu ya. Anak-anak kucing terpotong-potong dipaketin gitu. Itu untuk para aktivis-aktivis anti korupsi di Indonesia atau jurnalis-jurnalis dan sebagainya, itu banyak banget. Tapi mereka itu sengaja tidak mempublikasikannya karena dikhawatirkan orang yang mengirimkannya malah jadi senang. Dan kita juga tidak tahu sebenarnya siapa mereka. Siapa mereka tuh dalam artian apa ya? Jadi bisa aja mereka tuh adalah orang yang mencoba bikin operasi bendera palsu gitu. Bisa juga mereka itu adalah benar-benar antek dari kekuasaan oligarki. Bisa juga mereka tuh karena terkait dengan satu kasus tertentu, itu juga bisa. Dan ini kejadiannya di mana? Bekasi, Jakarta. Kejadiannya di sekitaran situ ya. Pokoknya sekitaran situ. Saya ingin menekankan bahwa di luar Jawa itu lebih ngeri. Sampai kematian. Tapi karena di Jawa itu di luar Jawa itu oligarkinya lebih kuat, orang-orang jahatnya lebih kuat. Jadi bahkan viral pun tidak bisa. Kalau ini di sini masih lumayan agak bisa diviralkan gitu. Kalau di daerah-daerah atau di desa-desa, bahkan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kalau udah masuk desa itu lebih susah untuk diviralkan. Kejadiannya seperti jadi kalau ada orang yang mengatakan wah bohong itu sok-sokan diteror gitu ya, wah bohong itu enggak, itu bukan kebohongan. Cuman kita nggak tahu siapa pelakunya, tetapi teror itu tuh nyata. Jadi orang yang mau berjuang ya di bidang apapun yang bisa dia lakukan itu teror itu terjadi. Bahkan di kedinasan, misalkan polisi internal gitu. Polisi baik tuh dapat teror. Kan saya punya banyak teman polisi. Tentara baik tuh dapat banyak teror dari yang nggak tahu juga. Tapi siapa kira-kira yang berani menteror tentara gitu? Siapa yang kira-kira berani neror polisi? Jangan-jangan teman satu instansinya, teman satu kantornya, ya bisa aja seperti itu. Intinya mah kita tuh sekarang berhadapan dengan orang yang sangat berkebutuhan akan uang. Uang itu di dunia modern bisa memberikan kepada kita pilihan. Semakin banyak pilihan, ya semakin banyak uang, semakin banyak pilihan yang kita punya. Intinya termasuk koruptor, semakin besar korupsinya, semakin kecil kemungkinan dia untuk ditangkap sebagai koruptor. Jadi koruptor yang kita ketahui sekarang itu pasti adalah koruptor yang nanggung, mediocre. Karena yang semakin tinggi angka korupsinya, semakin besar potensi dia tidak dijerat oleh kasus korupsi. Jadi kalau misalkan itu bisa kena kepada aktivis, artinya itu juga bisa kena ke siapapun ya. Bahkan ingat gak waktu kita ngobrol di suatu tempat, kita kedatangi suatu tempat, terus di motor kau bilang bahwa itu tuh tahu orang-orang yang tadi tuh dalam obrolan kita mengingatkan secara halus bahwa memberikan ancaman bahwa kita tuh bisa dihilangkan, ingat gak obrolan itu? Iya. Nah itu sampai sekarang saya tuh kepikiran tahu obrolan tersebut. Jadi kita nih kan dirimu juga tahu. Jadi kita tuh juga sebenarnya dipantau dan kita tuh selama ini tuh diancam juga. Jadi Anda tuh sampai sekarang masih hidup, masih bisa nge-YouTube tuh ya karena kita masih izinkan. Nah, kurang lebih kan kayak gitu. Itu seperti itu sudah cukup banyak lah. Ya, makanya saya tuh pada akhirnya gitu, kadang-kadang informasi A1 yang saya punya tuh lebih banyak daripada yang mungkin bisa saya ceritain gitu. Sebab kalau diceritain tuh bisa dapatnya gak seberapa gitu. Kemudian kesadaran masyarakat juga gak jauh-jauh amat. Tapi ancamannya ngeri gitu. Tapi dari kejadian yang
penyiraman air keras kemarin ke wakil koordinator kontras, Pak Guru seberapa yakin bahwa pelakunya akan ketemu atau pelaku sebenarnya ketemu? Enggak, pelakunya nggak ketemu. Pelakunya nggak akan ketemu. Kalau misalkan dia sudah berani ini ya, karena dulu juga kan Pak Novel itu pelakunya nggak ketemu kan. Yang ditangkap itu adalah polisi yang kemudian teriak-teriak, gua yang nyiram karena gua benci sama lu, ya gitu. Di kamera gitu ya. Tolong dicatat. Saya nggak suka sama Novel karena dia pengkhianat. Ya, inilah dia kedua tersangka penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan. Terus dihukum 1 tahun gitu dan seterusnya, itu kayaknya nggak akan ketemu. Bahkan ini nih, saya tuh pernah ada kasus. Nah ini saya belum cerita kemana-mana sih. Saya pernah tuh ada kasus. Nah, kasus itu tuh lumayan bikin saya agak terancam gitu. Akhirnya apa? Saya menghubungi seseorang, yang seseorang itu langsung menghubungkan saya dengan pembunuh bayaran. Nah, saya belum cerita ya. Belum, aku pun tidak tahu gimana ceritanya. Jadi si pembunuh bayaran ini pas datang, sumpah mukanya angkernya luar biasa. Terus dia bilang, yang ngancam lu tuh ini. Mau dimatikan gimana caranya? Saya bilang ya jangan sampai mati lah. Lagian saya juga nggak minta sampai kayak gitu. Saya tuh curhat sama seseorang untuk akhirnya tuh dikasih jalan tengahnya gitu. Saya tuh maunya di jalur hukum aja gitu. Tapi tiba-tiba tuh dikirimin seorang Algojo. Tapi saya juga nggak tahu dia cuma ngaku-ngaku atau enggak, saya juga nggak tahu ya. Tapi dia tuh datang terus tuh ngomongnya kayak gini. Matinya mau dengan cara apa? Jangan Pak, jangan kayak gitu lah gini. Nah terusnya dia kalau gitu ya udah, dia tuh langsung pergi lagi aja. Jadi kalau nggak mau. Nah itu cerita. Nah cerita ini tuh sekali lagi ya, saya tuh ada kasus gimana lagi. Kemudian saya tuh curhat sama seseorang. Hanya sekedar ngobrol ibaratnya ya. Yang ngobrol tapi ya tolong yang carikan solusinya gimana ini. Terus dia perkenalkan saya dengan seseorang yang seseorang itu langsung ngirim ke saya, ngirim orang gitu. Saya tuh nggak kepikiran bahwa orang itu langsung orangnya mana, alamatnya di mana, mau matinya caranya seperti apa. Gitu. Waduh. Ngeri kan? Jadi maksudnya kalau semudah itu gitu. Saya kan bukan siapa-siapa nih. Kalau semudah itu berarti yang kasus-kasus itu juga. Cerita Pak Guru nyambung sama ini, kematian Ermanto Usman. Oh iya. Dia adalah seorang mantan pekerja di Jakarta International Container Terminal. Dia dia tuh bikin podcast nih. Dia podcast di siapa gitu. Terus dia membeberkan korupsi di sekitar tahun 2014 yang bernilai 360 juta US dollar. Wih, mantap. Tidak lama setelah itu, dia ditemukan meninggal di atas kasurnya di rumahnya bersama istrinya, dicoba untuk melakukan bunuh diri tapi istrinya selamat. Setelah istri selamat, jadi kan saksi kuncinya istrinya nih. Di rumah sakit didatangi orang yang tidak dikenal. Sekarang istrinya masih selamat dan kasusnya itu masih berjalan. Dan itu yang tadi Pak Guru sampaikan. Dia membuka sesuatu dugaan korupsi oleh seorang menteri ternama. Seorang menteri ternama. Iya, nama menteri tersebut, menteri tersebut namanya disebut belasan kali oleh orang tersebut. Nggak lama setelah podcast itu tayang, dia temukan meninggal. Itu baru paling bulan ini kejadian. Jadi betapa mudahnya orang yang melakukan itu gitu loh. Jadi takut nih. Ya aku juga bikin konten-konten bahasa berita politik nih sekarang nih. Iya makanya jadi akhir-akhir ini tuh saya tuh sebenarnya nahan ini. Gatal sih sebenarnya pengen ngomong gitu. Ya tapi itu berarti tidak ada tempat untuk orang yang berani kah di sini? Ada tempat untuk orang yang berani, tapi maksudnya orang itu juga harus main cantik gitu. Jadi ya kayak inilah kasus yang saya ceritain ini gitu ya. Kasus ini tuh kasus penipuan terhadap guru dan pensiunan yang tembus 3,7 triliun rupiah. Set gede tuh lumayan tuh buat 3 hari MBG se-Indonesia.
Nah, dia tapi ngambilnya tuh dari fakir miskin, dari pensiunan gitu, dari yang apa gitu, uang itu diambil. Nah, dilaporkan tuh sejak tahun 2022 sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dari polisi. Diduga karena pas dilihat-lihat di postingan IG-nya, ternyata bapak yang dimaksud itu Pak Nicholas, ya kita sebut saja namanya Pak Nicholas, namanya panjang banget. Nah, Pak Nicholas itu ternyata sering dekat dengan pejabat-pejabat elit di Indonesia gitu. Jadi sekarang makanya saya mau diviralkan yang ini, semoga beneran viral, semoga bisa ini. Karena ini si polisi kemarin bilang kita tuh butuh backing dari rakyat gitu. Jadi kita tuh emang bener harus viral dulu. Sebab dari situ tuh kita bisa dapat backing dari rakyat gitu. Oh, berarti sebenarnya bagus banget ya untuk hashtag No Viral Justice itu berarti salah satu senjata kita juga berarti. Ya, bisa dalam hal itu memang seperti itu. Jadi pejabat-pejabat sekarang banyak yang takut kalau misalkan diviralkan gitu. Ya itu sebenarnya juga banyak efek negatifnya ya, karena banyak juga yang viral itu ternyata ngecoh kita gitu kan. Ada twist di balik twist gitu, yang seperti itu ada. Tapi polisi juga sebenarnya tuh sekarang tidak punya dana untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Ada sih dana mah gitu ya, cuman nggak tahu ngendapnya di mana gitu. Nah jadi polisi-polisi juga sekarang memprioritaskan yang viral-viral aja lah. Kalau misalkan nggak viral, takut ngambil uang gaji kita juga gitu untuk melakukan penyelidikannya gitu. Jadi Senjata bermata dua. Tapi sekarang tuh saya merasa ya masyarakat juga sebenarnya tuh ke lembaga pemerintah tuh emang agak percaya nggak percaya. Ini di sebuah kota, jadi ada lansia berdua, dia tuh listriknya itu sedari Desember ini nggak habis-habis katanya. Terus didatangi PLN, dicabut si listrik tokennya, diganti ya sama yang baru karena dicurigai bahwa dia itu maling listrik. Terus si PLN-nya minta uang 600.000 ke si kakek nenek. Masyarakat percaya bahwa oknum PLN tersebut melakukan itu. Percaya sekali. Tapi yang anehnya adalah yang klarifikasinya adalah si anaknya. Ini lihat klarifikasi si anaknya. Baik, selamat pagi Yahoo. Terkait video kemarin yang viral mengenai mikiran mama saya, bahwasanya kemarin viral ada uang 600 yang telah dibayarkan oleh mama saya. Kemarin dibilang ditagih oleh PLN. Jelas sudah dibayarkan, cuman itu bukan diminta oleh PLN atau uang pemasangan meteran, melainkan tagihan listrik susulan. Jadi mohon maaf kalau memang ada yang salah-salah kemarin atau netizen itu tidak benar. Bahwasanya itu uang 600 itu bukan ditagih oleh PLN, melainkan pembayaran tagihan listrik susulan. Terima kasih Yahoo. Komentar-komentarnya, sungguh aku percaya PLN. Masa sih? Tuh, komentarnya tercium adanya intimidasi. Kok bukan PLN yang klarifikasi? Ya ini juga sebenarnya serba salah dan membingungkan, dan saya juga dalam hal ini nggak tahu siapa yang jahatnya gitu, siapa yang pelakunya. Cuman satu pesan saya mah ya, seperti yang sering saya ulang-ulang, di Indonesia hukum menjadi fakir miskin adalah haram. Karena kalau kita miskin, kita tuh bisa dijebak, bisa dikriminalisasi, dan banyak sekali kasus-kasus hukum yang memang secara sengaja nyari orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang tidak berdaya untuk dijadikan kambing hitam. Ada polisi pengen naik pangkat, tinggal nyari fakir miskin, dimasukin narkoba, ditangkap. Karena yakin nggak akan ada pengacara dan bisa nggak mungkin kena wartawan gitu. Kemudian ada kasus pembunuhan, cari aja kuli bangunan yang lagi nongki-nongki, kemudian digebukin, disuruh ngaku BAP, kemudian dipenjara seumur hidup. Kemudian ada pemilik hotel tuh di sana yang gede banget hotelnya, ternyata nyolong listrik selama 15 tahun. Untuk satu hotel. Tapi ternyata setelah vonis pengadilan, yang ditangkap dan dipenjara itu adalah tukang gorengan yang ada di depan hotel itu. Yang nyolok ke hotel juga muridnya? Bukan nyolok, nggak nyolok aja. Iya, tapi karena dia ada di depan, kebetulan nongki, di penjara. Tapi kemudian si hotel teh berbaik hati dengan ngasih
ngasih uang sekolah buat anaknya. anak-anaknya. Heeh. Tapi si bapaknya di penjara. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kasus-kasus seperti ini tuh banyak. Kasus ini juga saya nggak tahu ini yang benar yang mana gitu ya. Karena memang belum ada apa-apa gitu. Baru kecurigaan-kecurigaan. Cuman kalau kita jadi orang miskin di Indonesia, itu tuh kita tuh udah mah duitnya dikorupsi, hak-hak kita udah diambil. Kalau ada kasus-kasus kita yang dikorbankan, kita yang ditumbalkan. Kasus kayak gitu aja. Dulu pas saya awal ngonten gitu, bukan awal ngonten, 2 tahun yang lalu, saya ngomong yang kesana kesini dibiarin. Pas saya ngomong soal pajak, tiba-tiba disuratin pajak. Ini pajak Anda sekian gitu. Untung kita ngerti hukum pajak gitu kan. Akhirnya bisa gitu. Tapi kan ada juga orang-orang yang akhirnya masuk penjara gara-gara nggak bayar pajak sekian nunggak gitu. Makanya jangan jadi orang miskin lah please. Waduh. Jadi di Indonesia Baraya please. Jangan jadi fakir miskin di Indonesia. Jadi fakir miskin di luar negeri aja gitu. Kalau Nggak fakir gitu ya? miskin di luar negeri mah agak lumayan kayaknya gitu ya. Tapi luar negerinya juga di mana dulu gitu. Kalau di Burundi mah ya lebih buruk. Sama gitu. aja lah. Oke lah Pak Guru, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.